Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, salah satu lagu favorit saya yang saya pelajari dari mama papa saya banyak belajar lagu-lagu dari mereka, oldies ya, lagu-lagu tua. Salah satu yang saya paling suka itu judulnya Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with me, with thee. Artinya, luar biasa kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita. Tidak ada bayangan ketidaksetiaan dari Tuhan. Sungguh kesetiaan Tuhan kepada kita itu luar biasa. Dan kita semua juga dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah hal yang sangat indah. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema kesetiaan. Pertama, kita setia pada tujuan yang kita mau capai. Kedua, bagaimana setia dalam hidup sehari-hari. Dan ketiga, buah dari kesetiaan. Ketika kita berbicara tentang kata setia, kesetiaan, hal pertama yang kita harus tanya adalah setia pada siapa? Setia pada apa? Setia pada tujuan apa? Kita semua dipanggil untuk setia pada Tuhan dan setia pada tujuan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Kita semua diajak untuk setia pada janji yang kita sudah ucapkan. Dan terutama di dunia ini kita dipanggil untuk tidak hidup sendiri. Suami istri, para romo juga dipanggil untuk hidup bersama umat, untuk umat bersama dengan Tuhan dalam rahmat Tuhan. Kita semua nggak ada yang dipanggil untuk hidup hanya untuk diri sendiri. Selalu bersama orang lain dan untuk orang lain. Makanya Adam dan Hawa diciptakan untuk saling melengkapi,
satu dengan yang lain. Dikatakan dalam bacaan pertama, bagaimana Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya mereka dua ini sungguh-sungguh awal mulanya dari satu dan dipersatukan oleh Tuhan. Makanya yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus katakan tidak ada yang namanya cerai. Gak boleh cerai. Tapi Romo, hidup bersama suamiku ini berat sekali Romo. Hidup bersama istriku yang tidak setia, ini berat sekali. Istriku ini udah main sama orang lain. Gimana aku bisa memaafkan dia? Tapi Tuhan Yesus katakan tidak boleh cerai. Itu artinya apa? Apakah Tuhan Yesus ini menaruh beban yang sangat berat dalam hidup kita lebih dari kekuatan kita? Tentu tidak. Ketika Tuhan Yesus katakan tidak boleh cerai, ini karena Tuhan Yesus kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Ya, ulang ya. Tuhan Yesus kenal kita, Dia tahu kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Kita sebagai manusia seringkali berpikir, aku ini lemah, gimana bisa memaafkan, gimana bisa menerima istriku, gimana bisa menerima suamiku yang nyebelin. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa kalau kita setia, kita bisa. Sama seperti orang tua kita. Waktu kita masih kecil, orang tua kita ajarin kita naik sepeda. Pa, susah naik sepeda. Enggak, jangan takut. Papa pegangin sepedanya. Kamu coba kayuh sepedanya. Lihat ke depan, dikayuh sepedanya. Bisa sedikit, jatuh satu kali. Aduh pa, sakit pa. Ayo bangun lagi, coba lagi. Kedua kali jatuh lagi. Gak usah lah pa, buat apa aku belajar naik sepeda? Tapi papanya terus mau ajarin. Ketiga kali, keempat kali jatuh, mau nyerah. Tapi papanya gak pernah nyerah. Anaknya pikir dia tidak akan pernah bisa naik sepeda. Tapi orang tuanya tahu, ya naik sepeda aja pasti bisa. Semua anak bisa. Kita waktu masih kecil belajar naik sepeda. Jadi pasti kamu bisa. Orang tuanya kenal anaknya lebih daripada anaknya kenal dirinya sendiri. Makanya orang tuanya ajarin. Makanya orang tuanya gak pernah menyerah. Itulah Tuhan Yesus sama kita. Dia kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Dia tahu bahwa kita bisa mengerti. Dia tahu bahwa kita bisa menerima. Dia tahu bahwa kita bisa mengampuni. Dan itu undangannya buat kita semua. Makanya Tuhan Yesus bilang, enggak boleh cerai. Itu tujuannya, harus lihat selalu. Jadi bagaimana supaya kita bisa setia dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana caranya? Dua hal. Pertama, kita harus selalu pegang komitmen pada tujuan itu. Dan kedua, melakukannya setiap hari dalam setiap keputusan kita. Ulang, harus selalu lihat tujuan itu. Dan kedua, melakukannya dalam setiap keputusan kita. Kita semua dipanggil untuk setia. Sekali lagi, harus ingat tujuannya apa. Jadi waktu menikah, kan kita janjinya gimana? Anda janjinya gimana? Engkau suamiku, aku berjanji untuk setia kepadamu seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Di waktu senang dan susah, di waktu sehat dan sakit. Romo yang gak menikah aja hafal. Jadi Anda harus hafal ya. Mencintai seumur hidup, ya seumur hidup. Jadi artinya setiap kali Anda buat keputusan dalam hidup, harus ingat
Aku ini udah punya istri, aku ini udah punya suami, jadi harus setia kepada janji perkawinan itu. Setia kepada suami, setia kepada istri. Kalau ada yang godain lewat WA ya, mulai panggil sayang, sayang, diterusin nggak? Gak boleh diterusin. Ya Romo ini kan cuman WA. Kalau dia panggil aku sayang, aku boleh dong panggil dia sayang. Kan teman sekantor Romo. Istri juga gak tahu. Dan kita cuma sampai situ aja kok. Gak boleh. Hal besar mulai dari hal kecil. Kesetiaan dalam hal besar harus dilatih dari hal kecil. Kesetiaan dalam hal yang ketidaksetiaan dalam hal besar juga mulainya dari hal-hal kecil. Jadi kalau udah tahu satu hal itu tidak sesuai sama janji perkawinan itu, udah mulai main-main, jauhin ya, jauhin. Harus ingat akan tujuannya, mau bangun itu hari demi hari dan setia melakukannya lewat berbagai pengorbanan. Hal besar selalu mulai dari hal kecil. Jadi kalau kita nggak setia dalam hal kecil, gimana bisa setia dalam hal besar? Nggak bisa. Buat keputusan hari demi hari. Aku kerja capek, nggak apa-apa. Buat istri, buat anak-anak. Romo mesti misa, mesti menyiapkan khotbah, gak apa-apa, karena setia pada Tuhan. Ada cerita kan, satu bapak, satu pria, itu dibangunin sama mamanya. Ayo misa. Pria itu bilang, aku capek. Loh, kamu ini mesti misa. Kamu kan romo kepala parokinya. Ya, ternyata ini romo kepala parokinya tapi males misa. Gimana? Tentu ini bukan di RM ya. Nah, tapi Anda bisa bayangin kalau romo kepala paroki mesti dibangunin sama mamanya untuk misa, gimana? Gak bisa. Harus setia, punya komitmen. Walaupun capek, setia. Walaupun ada banyak kerjaan lain, setia. Sama dengan suami istri. Dalam berbagai hal, setiap hari, mulai dari buka mata, bangun pagi, sampai nanti tidur lagi. Ingat, aku punya istri, aku punya suami, aku punya anak-anak, aku punya keluarga. Aku harus selalu ingat mereka, dan dalam setiap keputusanku, dari yang kecil sampai yang besar, gak boleh hanya yang besar, yang kecil dilupakan. Gak boleh hanya yang kecil, yang besar dilupakan. Dari yang kecil sampai besar, selalu setia. Ingat tujuannya dan punya komitmen untuk memutuskan, untuk mencintai keluarga, mencintai Tuhan lewat keluarga yang sudah diberikan kepada aku. Dan kalau ini kita lakukan secara setia, nah buah kesetiaan adalah apa? Buah kesetiaan. Mazmur tanggapan itu menyampaikan kepada kita buah dari kesetiaan. Indah sekali ya. Lihat, apa yang Mazmur tanggapan katakan? Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Luar biasa. Keluarga kita diberkati. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Waktu mulai membangun keluarga, kita bisa sulit untuk menerima, sulit untuk mengerti, sulit untuk berkorban, sulit untuk memaafkan. Mungkin ada kata cerai keluar dari mulut kita. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita boleh kecewa. Kecewa boleh gak? Boleh. Marah boleh gak? Boleh. Tapi putus asa boleh gak? Tidak boleh. Gak boleh putus asa. Harus terus belajar berkorban dan memaafkan. Saya ingat papa mama saya juga pernah
sampai hampir cerai. Ribut besar dalam keluarga. Anak-anak yang menderita kalau orang tua ribut ya. Kalau biasanya papa saya itu hari Minggu masak buat keluarga, Minggu pagi kita masih tidur, dia udah bangun pagi-pagi masak ya, siapin makanan. Tapi kalau lagi ribut nggak ada itu makan pagi bareng-bareng. Adanya udah beli aja, cari di mana gitu ya. Anak-anak yang menderita, kita biasanya bisa keluar bareng. Orang tua lagi ribut nggak bisa keluar bareng. Adanya pertengkaran di rumah, panas rasanya. Dan kata cerai itu juga sudah keluar. Tapi puji Tuhan, waktu orang tua saya satu hari konsultasi ke Romo Paroki, pulang-pulang kok bisa ya udah mulai ngomong ya. Minimal mulai ngomong satu sama lain ya, minimal itu. Lalu setelah beberapa hari mereka udah mulai tambah cair. Saya sampai tanya sama mama saya, "Ma, itu gimana ceritanya ke Romo Paroki lalu bisa memaafkan, bisa ngobrol lagi?" Ya, Romo tanya sama mama, "Kamu tiap hari doa Bapa kami?" "Iya, doa Bapa kami, Romo." "Dalam doa Bapa kami kamu doa gimana?" "Kamu katakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." "Kamu ada salahnya?" "Ada, Romo." "Kamu mau diampuni sama Tuhan Yesus?" "Mau." "Nah, kalau kamu mau diampuni, kamu tidak mengampuni, gimana kamu bisa diampuni?" Nah, coba pikirin lagi itu doa. Ya udah, jadi pulang ke rumah mulai belajar mengampuni ya. Puji Tuhan, mereka bisa terus bersatu. Puji Tuhan. Kita semua diundang untuk tidak pernah putus asa. Karena kalau kita tidak putus asa, dalam keluarga mulai ada kepercayaan. Dibangun terus kepercayaannya satu dengan yang lain. Ada rasa aman buat semua. Suami merasa aman sama istri, anak-anak merasa aman sama orang tua. Ada rasa nyaman. Dan lebih dari itu, Anda melihat dari tahun ke tahun, rencana Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Karena Anda setia pada Tuhan, Tuhan setia pada Anda sekalian, dan Tuhan terus mempercayakan berkat-Nya kepada Anda. Anda tidak menyerah. Anda melihat bagaimana indahnya rencana Tuhan terjadi dalam keluarga Anda. Boleh berat, boleh marah, boleh kecewa, tapi harus terus memaafkan dan tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Ada satu orang suci namanya Elisabeth Lusseur ya. Dia ini orang Prancis, lahir dari keluarga berada. Sekarang proses untuk menjadi santonya itu sudah sedang bergulir. Dia lahir tahun 1866. Jadi masih cukup dekat sama waktu kita. Si Elisabeth ini dia punya suami namanya Felix. Nama suaminya Felix Lusseur. Dia adalah seorang dokter. Mereka berdua dari keluarga berada. Mereka berdua sama-sama pinter, sama-sama berpengaruh. Tapi ada satu perbedaan besar. Istrinya ini rajin berdoa. Istrinya imannya luar biasa. Si Felix ateis. Ateis tingkat tinggi. Udah sangat pinter, sangat rasional. Bahkan dia seringkali menghina istrinya. Ngapain kamu doa? Tuhan bisa kasih apa? Ngapain kamu ke gereja? Istrinya dijelek-jelekin. Tuhan dijelek-jelekin. Agama dijelek-jelekin. Dan bahkan karena suami ini orang berpengaruh, teman-temannya juga banyak yang ateis. Mereka sering kumpul di rumahnya. Sementara istrinya rajin ke gereja. Bayangin seorang yang aktif ke gereja, rajin berdoa. Teman-temannya kumpul, teman-teman doa. Suaminya ngejelek-jelekin istrinya, ngejelek-jelekin agama. Malu gak? Malu. Muka mau ditaruh di mana?
Teman-teman suaminya kalau datang ngobrolnya ngejelekin gereja di Prancis kan? Society-nya seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Elizabeth? Walaupun dia marah, walaupun dia kecewa, walaupun dia tersinggung, nggak pernah nyerah. Dia terus berdoa dan bahkan mendoakan suaminya supaya bisa bertobat. Terus didoain. Sayangnya Elizabeth umurnya nggak panjang. Dia sakit kanker. Umur 48 dia meninggal. Dan waktu dia mau meninggal, suaminya masih nggak percaya sama Tuhan. Tapi Elizabeth katakan sebelum meninggal, kamu akan bertobat. Saya mencintai kamu. Dan Tuhan cinta sama kamu. Kamu akan bertobat. Kamu akan jadi Katolik. Dan ini yang istrinya katakan luar biasa. Kamu akan jadi Romo. Romo OP, Romo Dominikan, ya, satu kelompok sama kelompok saya, OP. Kok bisa katakan seperti itu? Suaminya tentu ketawain istrinya, kamu ngomong apa? Ya, ternyata sudah istrinya meninggal, dia semakin mau menjelekkan Tuhan, dia pergi ke Lourdes. Tujuannya itu bukan untuk ziarah, kayak kalau Anda pergi ke Lourdes. Tujuannya untuk ngejelekin Tuhan, ngejelekin gereja. Ternyata di Lourdes, lagi dia mau ngejelekin Tuhan, justru dia merasa Tuhan itu hidup dan menyentuh hati dia. Itu mujizat luar biasa. Dan sejak itu, dia berbalik. Dia pulang ke rumah, dia baca tulisan-tulisan istrinya, dia sadar betapa istrinya itu mencintai dia, walaupun dia ngejelekin istrinya, agamanya, ngejelekin Tuhan. Istrinya selalu doain dia. Sampai akhirnya dia mau bertobat, mau dibaptis, dan kemudian masuk seminari, sampai jadi Romo OP. Dan dia jadi Romo OP di Prancis yang sangat berpengaruh. Salah satu muridnya yang dia ajar itu uskup besar, namanya Fulton Sheen. Fulton Sheen, kalau Anda senang baca, Anda pasti tahu yang namanya Fulton Sheen. Dan Fulton Sheen sering kali ceritain hidupnya si Felix ini. Bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, tetapi salah satu cara Tuhan berkarya dalam hidupnya adalah dengan kesetiaan istrinya. Semoga kita semua selalu hidup dalam kesetiaan sehingga kita bisa melihat kalau kita terus dekat sama Tuhan, bagaimana indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda menyerah, putus tengah jalan, rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup Anda. Setialah kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia kepada kita. Amin.